Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 Royal FM Your Lifestyle. Ya rekan-rekan, kembali lagi Angel menyapa ruang dengar rekan-rekan di siang hari ini, tepatnya di informasi pukul 11 di menit ke-14 ya, dan di edisi 9 Agustus 2024. Seperti biasa ya, di hari Jumat yang berkah ini kita akan ada tausiah ya, atau dalam program Obsesi, obrolan seputar Sakofa Islami. Dan tentunya alhamdulillah kita sudah bersama narasumber kita ya. Sudah ada Ukti Nida ini. Kalau begitu kita sapa dulu rekan-rekan. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ukti kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya, setelah sekian lama tidak ketemu ya. Iya, ini juga baru pertama kali lagi ya sama Angel ya. Ya oke rekan-rekan, alhamdulillah ya, dan tentunya rekan-rekan juga dimanapun berada tetap sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya, kalau begitu Ukti, apa ini tema kita di siang hari ini Ukti? Tema kita di siang hari ini tentang kontrasepsi yang diberikan kepada anak usia sekolah ya gitu ya. Dan ini kita asumsikan menuai banyak polemik. Salah satunya juga banyak yang berasumsi bahwa ini akan membuat anak terjerumus pada pergaulan bebas gitu. Oke. Dan itu dia ya rekan-rekan tema kita di siang hari ini, dan tentunya kita simak bersama ya, karena tentunya akan memberi manfaat ya kepada kita dan kepada Ustazah atau Ukti. Baik, terima kasih nih kepada RJ yang sangat kece. RJ Angel ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita nikmat kesehatan hidup, waktu, sehingga kita bisa merasakan betapa luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita. Semoga di sisa waktu yang Allah berikan, di sisa usia yang kita miliki, kita mampu mempersembahkan amal terbaik di sisi Allah dan bersyukur. Salah satu hal yang sangat patut untuk kita syukuri adalah kita terlahir sebagai seorang muslim. Kita pun berharap hidup dalam kondisi beriman dan wafat dalam kondisi sebaik-baik iman yang kita miliki, sehingga mendapati akhir hayat kita berada dalam kualifikasi husnul khatimah. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Serta salat dan salam yang berlepaskan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah terbaik bagi kita. Tiada teladan yang bisa kita teladani sebaik beliau kecuali hanya beliau begitu ya, karena ketika kita mengambil teladan yang lain justru keburukan dan kerusakanlah yang akan terjadi. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat yang Rasulullah yang mencintai beliau, dalam lisannya dilafazkan, dalam amal perbuatannya terlihat begitu ya, ditunjukkan dengan ketaatan yang sesungguhnya, lalu kemudian juga dalam keyakinan itu dengan sebenar-benar yakin bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah dan tiada qudwah yang akan kita ambil kecuali hanyalah beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bahas ya, mungkin ada yang jadi pendengar baru gitu ya. Kalau di Raw FM itu ada agenda obsesi, obrolan seputar Sakofah Islam gitu ya. Sakofah Islam ini apa? Berarti tentang wawasan Islam. Nah, kita di obsesi sering membahas bukan hanya perkara fikih, tapi kita bahas tentang apa yang sedang hangat di kalangan kaum muslimin sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Karena poinnya Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna, dan tiada hal yang tidak dibahas oleh Islam. Islam mengatur 3 hal: hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minan nafs. Hubungan kita dengan Allah, ya ibadah kita, ibadah misalnya sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya Allah berikan aturan, Rasulullah telah mencontohkan. Kemudian bagaimana dengan sesama manusia, hablum minan nas, bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis, dengan tetangga begitu ya, hukum tentang bagaimana pengelolaan tambang, bagaimana membuat aturan di tengah-tengah masyarakat begitu, hukum persangsian dan yang lainnya itu diatur oleh Islam, hablum minan nas. Jadi tidak ada aspek yang tidak diatur oleh Islam. Bahkan bagaimana hukum antara anak dengan orang tua gitu ya pasti dibahas gitu ya. Lalu kemudian ada yang terakhir tentang hablum minan nafs, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Apa sih yang saya makan, apa sih yang saya pakai gitu ya. Kemudian bagaimana sih akhlak yang harus saya miliki. Nah, itu juga ada aturannya di dalam
Islam. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh ketika hari ini di Obsesi kita membahas tentang kontrasepsi gitu ya, alat kontrasepsi yang menjadi bahasan hangat karena memang baru-baru ini diangkat dari penggorengan gitu ya. Tapi ini memang sangat sangat erat kaitannya dengan generasi, dan kita sebagai seorang muslim kita menyadari bahwa Islam punya solusi sebenarnya untuk semua persoalan. Nah, ketika ada persoalan itu yang tidak disolusikan dengan Islam, yang kita sangat khawatirkan apa? Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Afa hukmul jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah jika kalian orang-orang yang meyakini? Di Quran surah Al-Maidah ayat 50 begitu ya. Maka kalau kita lihat dari ayat ini, sesungguhnya Allah tuh memastikan kepada manusia kalau mau lihat ada masalah itu disolusikan dengan Islam, jangan solusikan dengan yang lain, karena yang paling tahu manusia itu Allah gitu ya. Yang paling tahu diri kita bukan diri kita loh gitu ya. Yang paling tahu kita bukan orang tua kita, meskipun orang tua kita yang lahirin ya, ibu kita yang lahirin, tapi sebenarnya yang paling tahu manusia itu siapa? Yang menciptakan manusia, yaitu Allah gitu ya. Sehingga kalau kita ingin membuat sesuatu hal yang lebih baik atau kita punya masalah, maka kembalikan ke yang berhak ngatur hidup kita. Siapa itu? Allah. Nah, maka inilah yang harus kita pahami, sehingga kita lihat nih masalahnya saat ini di tengah-tengah masyarakat kan banyak persoalan tentang free sex. Terus juga banyak tentang kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan anak remaja gitu ya. Atau kemudian lagi nanti persoalannya adalah banyaknya ya anak yang gaul bebas gitu loh. Nah, ini kan muncul nih di tengah-tengah masyarakat. Dan ini memang tidak bisa kita bilang masalah yang sepele, ini masalah yang sangat besar. Ketika generasi itu rusak, maka masa depan bangsa itu rusak gitu ya. Nah, maka muncul baru-baru ini pasal gitu ya yang disahkan oleh pemerintah, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 pasal 103 ayat 4E tentang penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja, dan ini dinilai oleh banyak pemerhati dan kemudian juga dari praktisi pendidikan gitu ya, bahwa ini sebagai bentuk penjerumusan anak sekolah dalam pergaulan bebas. Nah, justru munculnya peraturan ini bukan malah menyelesaikan persoalan tadi gitu ya, yang adanya free sex dan yang lainnya gitu ya, tapi justru malah dianggap ini akan makin menjerumuskan generasi kita loh gitu ya. Kenapa? Karena pada PP nomor 28 tahun 2024 itu sama saja dengan menjerumuskan dan memberikan fasilitas kepada anak usia sekolah dan remaja dalam pergaulan bebas di kalangan usia sekolah dan remaja. Kenapa bisa seperti itu? Sebelumnya gini, alat kontrasepsi itu hanya boleh diakses, dibeli oleh orang-orang yang sudah cukup usia. Kalau sekarang berarti nanti anak SMP ya kan, sudahlah free sex di mana-mana, yang mereka tuh sudah boleh, nggak perlu liatin KTP lagi kan. Nah, dia udah bisa beli pengaman gitu lah mungkin bahasanya ya, dia beli pengaman saja gitu. Jadi kalau kita mau lihat dengan kondisi ini, kalau kita bilang ini akan menyelesaikan masalah, nanti tidak akan ada kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Tapi persoalan utamanya kan bukan itu. Pertama, persoalan utamanya adalah maraknya keharaman di tengah-tengah kita, sedangkan kita tuh mayoritas muslim. Ya kan? Meskipun mungkin tidak karena Islamnya gitu loh. Tapi ketika generasi itu banyak yang free sex, ini bahaya besar gitu ya. Kalau sebagai seorang muslim ya yang paling kita utamakan yang tadi itu, banyak aktivitas keharaman. Dan apa bahaya dari zina gitu ya kalau kita bicara tentang free sex? Rasulullah katakan begini, jikalau suatu negeri telah meridhoi riba dan zina, maka tunggulah ketetapanku. Bahasa Allah kalau sudah dikatakan tunggulah ketetapanku, itu ancaman loh ya. Oh, nanti Allah cuma kasih angin ribut. Jangan pikir seperti itu, bahaya besar gitu. Lalu kemudian apa kalau kita lihat lagi ayat dalam Al-Qur'an? Zahara fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas gitu ya. Telah tampak di darat dan di laut kerusakan akibat tangan perbuatan manusia gitu ya. Dan itu semakin banyak kerusakan yang terjadi saat ini. Nah, kerusakan demi kerusakan itu apa yang menyebabkannya? Kita sebagai seorang muslim pasti dong kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Jadi persoalan utama di sini bukan karena banyak kehamilan yang tidak diinginkan, itu memang persoalan gitu ya. Tapi yang paling utama adalah ini maksiat besar-besaran yang ada di hadapan Allah gitu, yang dilakukan oleh anak remaja kita. Kemudian yang kedua, terjadilah persoalan kayak tadi tuh, muncul yang mereka hamil di luar nikah kan gitu ya. Tapi untuk mensolusikan ini dengan memberikan izin izin untuk mengakses kontrasepsi tadi, bukan menyelesaikan masalah, tapi ini justru melegalkan perzinahan itu. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu ya. Makanya banyak dari para pemikir gitu ya, para praktisi, pengamat ini mengatakan justru akan semakin membuat generasi kita terjerumus gitu ya.
Nah, maka penandatanganan PP yang mengatur tentang kesehatan reproduksi remaja oleh Presiden kemarin ini sebenarnya sangat meresahkan, dan peraturan tersebut akan disahkan sebagai aturan terlaksananya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan gitu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, pada pasal 103 yang pertama, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 101 ayat 1 huruf B paling sedikit. Ini kita lihat berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi, jelas mengatur kesehatan reproduksi anak usia remaja dan sekolah. Lalu kemudian kita menyoroti pada ayat 4-nya yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 itu paling sedikit meliputi yang pertama, memang ada diberikan gitu ya. Jadi seolah-olah ini pasalnya bagus kok gitu loh. Tapi kan nyumpal satu gitu ya. Belum lagi nanti kalau kita bahas di sini ini kan ada pelegalan tentang aborsi gitu ya. Tapi ini yang kita fokuskan di bahasan hari ini tentang kontrasepsinya gitu ya. Nah, jadi ada deteksi dini penyakit dan screening. Kemudian yang kedua pengobatan, yang ketiga ada rehabilitasi, kemudian konseling, dan yang terakhir penyediaan alat kontrasepsi. Jadi yang 5 poin ini dianggap sebagai pemberian upaya untuk menyelesaikan persoalan tadi gitu ya, banyaknya free sex di tengah-tengah masyarakat. Maka kita perlu lihat jika anak usia sekolah dan remaja melakukan seks bebas, tambahnya gitu ya, kalau kita lihat lagi jalan satu-satunya untuk menghentikan itu adalah menghentikan aktivitas seks bebas yang dilakukan, bukan memberikan fasilitas alat kontrasepsi agar terhindar dari penyakit gitu ya. Ini memang HIV-nya naik gitu ya. Kenapa? Banyak free sex. Ya bukan justru malah diamankan gitu ya. Tapi yang seharusnya apa? Ini aktivitas free sex itu haram gitu. Maka yang seharusnya dilakukan apa? Hentikan. Bisa nggak buat pasal untuk menghentikan itu? Kan itu harusnya ya. Buat pasal untuk menghentikan itu. Maka pendeknya kalau kita lihat di sini, memberi fasilitas alat kontrasepsi itu adalah salah, dan efeknya akan sangat mengerikan untuk kalangan remaja dan anak sekolah karena akan menyuburkan seks bebas di kalangan mereka. Dan jika selama ini mereka tidak bebas membeli alat kontrasepsi tadi, maka mereka akan dengan mudah saat ini untuk mendapatkannya sejak peraturan pemerintah tadi disahkan gitu loh. Dan bahkan ini dilegalkan oleh negara, dan ini menjadi sebuah kebijakan yang absurd dan harus kita koreksi bersama gitu ya. Kenapa? Karena mengapa pemerintah tidak mau membuat peraturan pemerintah yang melarang pergaulan bebas bagi remaja, atau kemudian buat peraturan lagi yang memberikan sanksi tegas bagi para pelakunya. Nah, harusnya kan fokusnya di situ gitu ya. Karena kan ini akar masalahnya. Jadi ibarat kalau kita mau bersihkan kolamnya tuh banyak comberan. Yang kita lakukan apa? Gayungin, ambil airnya pakai gayung. Tutup kerannya bisa kan? Gitu. Tutup kerannya, ganti kerannya gitu ya. Sehingga memang air comberannya tuh nggak ngalir terus gitu loh. Nah, apakah kenapa tidak bisa memberikan sanksi yang tegas tadi? Apakah karena negara kita menjunjung tinggi paham kebebasan gitu ya? Jika memang ini yang menjadi landasan, maka sesungguhnya ini adalah persoalan gitu ya. Lalu kalau memang ini arah kebijakan kesehatan, maka dipastikan tidak ada masalah kesehatan yang bisa diselesaikan dengan peraturan ini. Kalau tadi kan HIV-nya tinggi nih gitu ya, karena adanya free sex ya udah buat aturan kayak tadi, boleh beli kontrasepsi untuk pengaman ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Pastilah jatuhnya memang gaul bebas, kenapa? Belum nikah gitu ya. Nah, ya bukan menyelesaikan masalah kan gitu loh. Ya kalau dikatakan ini menjadi produk dari bagian kesehatan mana yang diselesaikan gitu ya. Nah, maka akar masalahnya adalah perilaku seks bebas yang tidak pernah diberantas dengan serius, bahkan diberi alat kontrasepsi hanya demi mendapatkan seks yang aman gitu ya. Itu mungkin di kalangan remaja dan anak sekolah kita. Dan maka dari kasus ini yang harus kita lihat adalah yang dipentingkan dari peraturan pemerintah ini seolah gitu ya hanyalah seks yang bisa dilakukan secara aman dalam pandangan kesehatan gitu loh, dan tidak mempertimbangkan bahwa seks bebas itu haram dilakukan oleh penduduk Indonesia yang mayoritas muslim gitu, karena di dalam Islam kan memang betul-betul Allah haramkan gitu ya. Nah, maka ini yang harus kita lihat gitu ya. Ini yang menyebabkan kita diobsesi pun mengangkat tema ini gitu loh, karena nggak bisa juga untuk kita biarkan gitu ya. Dan zina itu bukan dosa kecil, itu dosa besar gitu ya. Itu dosa besar. Seringan-ringan siksa neraka kata Rasulullah seperti mengenakan sendal dengan keadaan otak mendidih. Itu seringan-ringannya gitu ya. Oh, generasi kita sekarang nggak peduli surga neraka gitu ya. Yang mereka pikirkan tuh dunia itu yang berarti memang salah sekali gitu ya. Bayangkan Tuhannya saja tidak dia takuti, wajar orang tuanya tidak dia hormati. Nah, ini kalau kita mau lihat akar masalahnya, berarti kan memang paham kebebasan tadi yang ada hasilnya adalah permisivisme, keserbabolehan gitu loh. Jadi udah dibiarin aja, yang penting bukan anak saya gitu ya. Tapi yang kita lihat kalau di dalam Islam,
generasi muslim itu dipandang secara keseluruhan, bukan hanya karena ya udah dia anak saya, dia saudara saya, maka saya lindungi gitu. Tapi kalau dalam pandangan Islam, generasi itu dipandang secara keseluruhan dan harus diberikan treatment yang benar gitu. Nah, maka dari peraturan pemerintah ini sangat jelas gitu ya, terlihat ada pelegalan seks bebas karena pelakunya tidak mendapat sanksi tetapi justru diberi fasilitas untuk kontrasepsi gitu lah. Dan ini peraturan pemerintah tersebut juga mengharuskan tenaga kesehatan terkait untuk memberikan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah yang membutuhkannya. Artinya mereka dari pihak tim kesehatan ini dipaksa untuk memberikan fasilitas pada perbuatan seks bebas yang akan dilakukan oleh anak remaja dan anak usia sekolah. Jadi pihak kesehatan diminta untuk memfasilitasi itu gitu ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Menghimbau kepada seluruh kalangan yang masih memiliki daya nalar untuk mengoreksi kembali kebijakan yang membahayakan tersebut. Ini bahaya, bukan hal yang ringan gitu ya. Bayangkan kalau di dalam Islam ya, seks bebas itu lalu kemudian nanti ada hamil di luar nikah, nasabnya gimana? Terus belum lagi persoalan ya kehidupan rumah tangganya gimana gitu ya. Jadi kalau generasi kita dibiasakan dengan seks bebas, generasi mau dibawa kemana gitu loh. Ini mau jadi generasi gimana nanti masa depan gitu ya, yang mereka pikirkan hanya seperti itu. Nah, maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama atas masa depan remaja gitu ya, dan anak usia sekolah. Jangan sampai mereka yang tidak melakukan seks bebas justru ikut terpengaruh ingin melakukan, dan jangan sampai anak-anak yang saat ini ada yang melakukan itu justru merasa lebih aman lagi. Kenapa? Toh kan sudah difasilitasi gitu ya. Dan dia kan merasa sangat aman. Kenapa? Karena ya udah ada pelegalan. Kalau meskipun mungkin bahasanya gini, kan nggak ada tuh undang-undangnya yang bilang seks bebas legal, nggak ada. Tapi aktivitas yang membolehkan itu, memfasilitasi itu namanya juga tidak menolak. Nah, tidak menolak sama dengan membolehkan kan gitu. Nah, maka kebijakan negeri ini ya sangat dipengaruhi sepertinya ya dari semua perundang-undangan yang ada itu sangat dipengaruhi oleh paham-paham kebebasan yang sifatnya sangat merusak. Dan jika ingin masalah penyakit menular seksual selesai dengan tuntas, maka stop seks bebas. Itu solusi utamanya. Jangan memberi kesempatan kepada perbuatan seks bebas ini pada kalangan manapun, termasuk kalangan anak remaja, anak sekolah. Dan karena Islam telah memberikan aturan yang sangat tegas dan keras kepada para pelaku pezina gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi bahasan awalnya gitu ya. Jadi tema ini gitu ya bukan hanya menjadi bahasan di kalangan praktisi pendidikan atau di praktisi kesehatan gitu loh, tapi ini bicara tentang bagaimana sikap kita gitu ya. Dan semakin banyak masyarakat yang bersuara tentang isu ini, mudah-mudahan nanti memang bisa mereda gitu ya. Maksudnya itu meredanya dalam artian undang-undangnya bisa dicabut atau memang diberikan aturan yang lebih tegas lagi yang menunjukkan bahwa pemerintah kita sepakat dengan pelarangan seks bebas gitu loh, bukan malah justru berada di posisi yang nampak sangat jelas gitu ya, memberikan fasilitas kepada hal itu. Mungkin ini dulu di awal, nanti insya Allah kita bahas bagaimana sebenarnya larangan zina dan bagaimana Islam menuntaskan persoalan perzinahan ini insya Allah di sesi kedua. Baik, kita lanjut lagi ya untuk sesi kedua ini. Kita fokus untuk bahasan yang kedua ini tentang bagaimana larangan zina di dalam Islam. Kalau kita mau bicara tentang fakta, memang banyak sekali kasus hamil di luar nikah, kemudian meningkatnya persoalan penyakit seks menular gitu ya, penyakit menular seksual gitu ya, PMS, dan masih banyak lagi lah persoalan-persoalan yang lain, banyak yang bahkan sampai ke kasus pembunuhan gitu ya, aborsi gitu. Nah, ini memang sangat marak gitu ya. Maka bagaimana Islam memandang tentang perzinahan? Kalau kita melihat Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan zina, maka ini sesungguhnya sangat tegas dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatun wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk gitu ya. Kata Allah, jalan wa sa'a sabila, berarti seburuk-buruk jalan gitu. Nah, maka dari ayat tersebut kita harusnya berpikir gitu ya. Kenapa? Karena memang Islam itu kan agama yang ngajak kita berpikir. Bahkan untuk mengetahui kemahakuasaannya Allah pun Allah suruh untuk berpikir. Buktinya ayat Allah dalam Al-Quran banyak yang menyuruh, lihatlah bagaimana bumi itu dihamparkan, langit itu ditinggikan, lihatlah bagaimana unta itu diciptakan, lihatlah bagaimana gunung-gunung itu berdiri gitu ya, dijadikan pasak oleh Allah dan yang lainnya, lihatlah bagaimana kapal itu bisa berlayar gitu loh, lihat bagaimana lautan itu yang Allah buat begitu luas, bahkan luasnya melebihi dari luas daratan begitu. Maka Allah memang menyuruh kita untuk berpikir. Jadi Islam itu agama yang berpikir.
bukan agama yang kalau ditanyakan jadi salah, enggak. Tapi Islam itu adalah agama yang berpikir, yang mengajak orang yang ada di dalamnya untuk berpikir kenapa harus mengambil Islam gitu. Nah, ayat Allah tentang zina ini pun menyuruh kita untuk berpikir gitu ya. Janganlah kamu mendekati zina yang dapat melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. Jadi yang Allah katakan tuh dalam ayat Al-Isra ayat 32 ini, bukan Allah katakan jangan lakukan zina, tapi jangan dekati zina gitu ya. Berarti mendekatinya saya pun tidak Allah bolehkan gitu loh. Makanya kalau ada nih anak-anak yang lagi dengar nih ya, yang anak-anak usia remaja, sekolah gitu, kenapa sih pacaran itu diharamkan? Kan gak ada dalil dalam Al-Quran Allah mengharamkan pacaran kan gitu ya. Iya, tapi pacaran itu aktivitas yang mendekati zina. Nah, Allah mengharamkan apa? Mendekati zinanya pun diharamkan, apalagi zinanya gitu loh. Tapi kan tidak semua orang yang pacaran ujungnya hamil di luar nikah. Iya, tapi yang hamil di luar nikah pasti diawali dengan pacaran gitu. Ya meskipun mungkin tidak setiap yang pacaran itu berujung ke sana, tapi balik lagi itu aktivitas yang Allah haramkan. Maka bersabarlah dengan itu dan jangan dekati. Nah, maka sesungguhnya zina itu adalah perbuatan, tadi kata Allah jangan dekati zina, berarti mendekatinya pun tidak boleh kan gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Zina itu adalah perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang terburuk yang bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam menyebabkan pelakunya bisa masuk dalam siksanya neraka Allah gitu ya, siksa Allah dalam nerakanya gitu. Artinya Allah katakan apa? Wasa asabila. Jadi tadi sudah tidak boleh didekati. Kenapa tidak boleh didekati? Terus berarti setiap aktivitas yang mendekatinya haram. Nah, kalaupun dilakukan itu berarti sudah masuk dalam kategori seburuk-buruk jalan. Jalan yang terburuk itu apa? Bisa mendatangkan penyakit. Fakta kan sekarang ini ya HIV/AIDS itu di mana-mana. Kemudian yang kedua merusak keturunan. Merusak keturunan tuh hamil di luar nikah, nasabnya gimana gitu ya. Bahkan kalau misalnya hamil di luar nikah kan ibunya nggak bisa dinikahi kan gitu ya. Nah, terus anaknya nanti nasabnya ke siapa? Ke ibunya. Nah, kalau ke ibunya berarti kalau yang melahirkan anak perempuan, berarti bapak biologisnya tidak bisa menikahkan dia. Bayangkan kalau misalnya bapak biologisnya nikahin dia, berarti si anak menikah tidak dengan halal kan gitu. Zinahnya di mana-mana gitu loh. Jadi nasabnya itu akan rusak gitu. Kemudian apalagi? Terakhir dan yang paling berat adalah pelakunya bisa terancam masuk dalam nerakanya Allah. Nauzubillah. Nah, maka ini yang harus kita pikirkan bersama gitu. Kemudian ada di Quran surah An-Nur ayat 2 ini tentang hukuman bagi pezina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap dari mereka 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada mereka. Keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekelompok orang dari kaum mukminin. Nah, maka kalau kita lihat ini bagi yang ghairu muhsan ya, berarti yang belum menikah gitu ya, yang melakukan perzinahan, maka didera, dicambuk 100 kali. Kemudian setelah itu kalau kita baca lagi di dalam kitab Nizamul Ijtimai yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabahani gitu ya, maka di dalam kitab itu disampaikan untuk para pelaku zina yang ghairu muhsan, yang belum menikah, itu hukumannya tadi dicambuk, kemudian nanti mereka diasingkan selama 2 tahun. Diasingkan ke kota yang lain, diumumkan ke kota itu bahwa mereka melakukan perzinahan gitu loh. Dan ini kan sesuatu hal yang memang akan membuat efek jera gitu ya. Dan Allah katakan apa? Kalau kalian beriman maka janganlah rasa belas kasihan di antara kalian membuat kalian enggak melakukan itu. Berarti memang keimanan itu yang akan mendorong kita melakukannya. Tapi persoalannya sekarang zina itu bukan sesuatu hal yang salah kalau keduanya sama-sama mau. Apalagi kalau kita lihat nanti undang-undang yang lain gitu ya. Kalau sama-sama suka, tidak ada unsur keterpaksaan, kan berarti tidak ada yang akan dituntut dalam pengadilan gitu loh. Kalau untuk kondisi sekarang ya gitu loh. Tapi kalau misalnya ada yang merasa tidak suka lalu dia melapor, barulah itu muncul kasus pidana gitu loh. Berarti apa? Zina itu akan dianggap halal kalau sama-sama suka, tapi akan dianggap salah kalau ada satu yang keberatan. Padahal kalau dalam Islam suka tidak suka sama-sama haram gitu loh. Apa karena sama-sama mau jadi yang haram jadi halal? Kan enggak gitu ya. Jadi kan dia akan tetap haram gitu ya hukumnya gitu. Nah, maka ini kalau kita lihat di dalam Islam, jadi sanksinya itu juga sangat jelas sehingga tidak ada alasan untuk orang-orang yang belum menikah lalu mereka melakukan perzinahan, atau untuk orang-orang yang sudah menikah lalu mereka melakukan perzinahan. Dan hukum dari Islam ini sangat jelas. Bahkan kalau kita lihat dulu di masa Islam ada tuh, di masa Rasulullah ada seorang perempuan namanya Gomidiyah. Dia pernah melakukan perzinahan, lalu dia saking ingin saking ingin diampuni oleh Allah, maka dia datang kepada Rasulullah. Karena khawatirnya dia dengan siksa api neraka gitu ya, maka dia datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bilang ini ke Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina dan ini adalah hasilnya. Jadi pada waktu itu dia sedang mengandung anak hasil zinanya. Maka ketika itu Rasulullah melihat, baru Rasulullah katakan gini,
kembalilah sampai anakmu lahir. Setelah lahir dia datang lagi. Ini perkara keimanan ya, saking takutnya dia sama Allah, maka dia lapor sendiri. Padahal harusnya dia diam-diam aja, Rasulullah nggak tahu kan gitu. Tapi kemudian dia datang lagi setelah anaknya lahir. Kemudian dia bilang, Rasulullah, anaknya sudah lahir. Maka apa kata Rasul? Kembalilah. Jadi sapih dulu anaknya. Karena kan kalau anak baru lahir itu dijauhkan dari ibunya, anaknya nanti bisa celaka gitu ya. Nah jadi suruh sama Rasulullah balik dulu gitu loh, kembali. Nah setelah 2 tahun anaknya udah bisa makan roti, dia datang lagi kepada Rasul, minta untuk dicambuk, minta untuk dirajam. Jadi kalau yang sudah menikah kan hukumannya rajam bagi pelaku perzinahan gitu ya. Maka setelah itu Rasulullah melakukan hukuman sebagaimana hukum syarak menetapkan, yakni dirajamlah dia hingga meninggal gitu ya. Lalu kemudian muncul nih desas-desus di kalangan wanita Madinah. Emang kalau perempuan tuh di mana-mana ngegosip gitu ya. Jadi muncul desas-desus di kalangan wanita Madinah menceritakan tentang si Gomidiyah ini. Lantas ini nyampe kepada Rasulullah beritanya. Kemudian apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Gomidiyah telah berenang-renang di telaga surga atas ketaatannya kepada Allah. Jadi saking khawatirnya dia Allah tidak ampuni gitu ya, tapi karena dia betul-betul ingin bertaubat kepada Allah, akhirnya Allah berikan pengampunan yang sangat luar biasa. Nah, maka kalau kita lihat di sini, Islam juga memberikan solusi yang sangat tegas. Kalaupun nanti kejadian gitu ya, tapi ada solusi yang sangat tegas. Nah, maka justru yang harus kita lihat di sini, siapapun pihak yang ada di yang terlibat dalam perundang-undangan ini gitu ya, maka semuanya akan terkena dosa yang sama gitu ya ketika memang melegalkannya gitu loh. Maka yang harus kita lakukan apa? Justru jangan sampai kita ikut memfasilitasi perbuatan zina. Dan kembali pada hukum yang benar, yaitu syariat Islam secara kafah, inilah yang akan menyebabkan generasi kita dan kita akan selamat dari kerusakan di dunia maupun azab Allah di akhirat nanti gitu. Nah ini mungkin boleh disampaikan sedikit ya bagaimana treatment Islam gitu ya untuk menuntaskan persoalan dari perzinahan ini. Insya Allah ada 4 langkah gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya Islam sebagai negara. Jadi kalau dalam Islam negara itu disebut sebagai ra'in. Ra'in itu apa? Melayani, mengurusi urusan setiap dari masyarakatnya, termasuk dalam membina moral masyarakat. Jadi kalau di dalam Islam membina moral masyarakat itu adalah tugas dari negara gitu ya. Ra'in ya, sebagai pengurus, sebagai pelayan gitu. Nah semua aspek yang berpotensi merusak moral dan akhlak individu akan dicegah melalui penerapan syariat Islam secara kafah, mulai dari sistem pendidikannya diterapkan pakai Islam, sistem pergaulannya pakai Islam, pengelolaan media ini pakai Islam. Ini yang paling sangat berpengaruh salah satunya. Kenapa anak-anak tuh mudah sekali untuk melakukan gaul bebas ya, tontonannya bagaimana gitu ya. Maka di dalam Islam pengelolaan media juga punya aturan, hingga sistem sanksinya juga harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah Islam memiliki aturan yang sangat jelas serta mekanisme yang pasti dalam mewujudkan kehidupan yang islami untuk membentuk generasi yang mulia. Jadi cara Islam bagaimana menuntaskan yang tadi? Jangankan kalau kita bicara ini ya, saat ini banyak HIV AIDS, hamil di luar nikah. Ya kalau dalam Islam tuh jauh dulunya tuh itu sangat jauh. Kenapa? Sejarah pernah membuktikan bahwa ketika Islam diterapkan secara kafah tuh maksudnya apa? Sempurna, totalitas gitu ya. Nah ketika Islam diterapkan secara kafah dalam bingkai negeri Islam gitu, dan luas wilayah Islam pada waktu itu ada sampai 2/3 belahan dunia, mulai dari Maroko sampai Merauke, dan itu Islam memimpin dunia kurang lebih 13 abad lamanya. Sejarah mencatat selama 13 abad lamanya hanya terjadi 200 tindakan kriminal. Berarti per 6 tahun baru terjadi 1 tindakan kriminal. Kenapa bisa begitu? Aturannya aturan Allah gitu ya, aturan kehidupannya aturan Allah. Tadi kalau kita bicara pendidikannya pakai Islam, sanksinya pakai Islam. Kalau sekarang media itu banyak medianya pakai aturan Islam kan gitu ya. Jadi nggak akan membuat tontonan konten yang itu sangat akan merusak generasi gitu loh. Nah maka bagaimana cara Islam membentuk generasi yang mulia? Pertama, menerapkan sistem pendidikan Islam yang berbasis akidah Islam. Tujuan dari pendidikan adalah membentuk individu yang berkepribadian Islam. Kepribadian itu gimana? Punya pola pikir dan pola sikap. Itu kan namanya kepribadian. Jadi kalau ada orang yang kepribadian ganda, berarti isi kepala sama tingkah lakunya beda kan gitu. Atau kalau bahasa Al-Quran tuh munafik kan gitu ya, orang nifak gitu. Jadi kalau dalam Islam tujuan pendidikan itu landasannya akidah Islam, berarti membuat dia takut kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian tujuannya membentuk karakter Islam, kepribadian Islam, berarti pola pikir dan pola sikapnya Islam. Itu tujuan dari pendidikan. Lalu kemudian nanti apa? Dengan kurikulum berbasis akidah Islam, setiap peserta didik itu akan memiliki standar nilai dan perbuatan yang baku yang bersumber dari syariat Islam. Dan selain ilmu-ilmu saintik, setiap peserta didik dibekali dengan thaqafah Islam sehingga mereka memiliki pemahaman Islam yang benar dan utuh. Jadi anak-anak yang berada dalam sistem pendidikan Islam, kalau kita bicara sejarah dulunya, mereka punya kemampuan secara saintik,
ini kalau kita ulas lagi, generasi Islam di masa lalu tuh nggak sempat mikir tentang free sex kayak sekarang. Yang mereka pikirkan tuh apa? Di usia 23 tahun, misal Muhammad Al-Fatih di usia 23 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, Turki saat ini gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang, Amerikanya lah gitu loh. Jadi bisa dia taklukkan. Atau kemudian kayak Imam Syafi'i yang di usia 10 tahun sudah menghafal Quran gitu ya. Atau kemudian juga Ibnu Sina yang menjadi bapak kedokteran pertama, Ibnu Firnas yang menemukan kerangka pesawat pertama kali. Jadi disibukkan dengan itu semua gitu loh. Meskipun sejarah sengaja ditutupi sehingga generasi kita tidak kenal tentang pemuda-pemuda muslim yang sangat luar biasa di masa lalu gitu loh. Nah, kemudian apa? Selain mereka punya kemampuan secara saintik, mereka juga punya pemahaman dan sakafah Islam yang sangat utuh gitu ya. Jadi tidak salah gitu. Sehingga setelah dia selesai dididik di sekolah, akhlaknya makin bagus gitu loh. Akhlaknya makin mulia gitu, makin berharga bagi kedua orang tuanya. Nah, ini yang pertama. Jadi, untuk membentuk generasi yang mulia, akidah Islam menjadi landasan dari pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, menerapkan sistem pergaulan berdasarkan syariat Islam. Jadi, sistem pergaulan di tengah-tengah masyarakat tuh pakai syariat Islam. Kenapa? Karena negara akan mengawasi perilaku masyarakat dengan menempatkan aparat hukum yang akan bertindak tegas pada setiap perilaku maksiat yang ada di masyarakat. Jadi kalau maksiat itu ada, lalu kemudian tidak ada yang menghukumnya, nah itu kan seolah-olah dibenarkan dan dibolehkan kan gitu ya. Namun kalau misalnya nih ada aparat yang memang tugasnya untuk menyelesaikan masalah kemaksiatan tadi gitu ya. Maksiat itu kan banyak gitu ya, kecurangan di pasar itu juga maksiat, orang yang berzina juga maksiat, berdua-duaan yang bukan mahram juga maksiat gitu loh, atau kemudian mencuri itu juga maksiat gitu. Jadi ini kan diselesaikan gitu loh. Dan dianggap ya yang berzina itu juga kemaksiatan yang harus dituntaskan gitu. Maka selain itu, suasana keimanan nantinya dan amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat juga akan muncul, dan ini akan mendorong masyarakat untuk saling berperan, saling menasehati kepada siapa saja yang berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Dan ini kalau kita lihat di masyarakat kita hilang. Nggak ada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat orang yang boncengan, kan bukan saudara saya. Boncengan loh ya. Terus lihat nanti yang di sana tuh melakukan kemaksiatan. Udahlah nggak usah dilihat-lihat, makin dilihat nanti makin banyak dosa. Ya bukan gitu. Di dalam Islam tuh harusnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkarnya gitu ya. Tadi pakai aturan Islam untuk pergaulannya gitu ya. Kemudian di tengah-tengah masyarakat akan terbentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dengan begitu masyarakat akan memiliki standar untuk menilai perbuatan dengan kacamata yang sama, yakni bersandar pada halal dan haram yang sudah Allah tetapkan sesuai dengan syariat. Jadi masyarakat itu menilai ini boleh, ini nggak boleh sesuai dengan standar halal haram. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang akan dilakukan oleh Islam untuk mencetak generasi yang mulia dan tidak perlu dengan undang-undang kayak tadi adalah yang ketiga, memasifkan edukasi seputar tata pergaulan dalam Islam. Dan di antara ketentuan Islam dalam menjaga pergaulan di lingkungan keluarga dan masyarakat adalah pertama, di dalam Islam ada kewajiban menutup aurat dan berhijab syar'i. Baik laki-laki maupun perempuan ada ketentuan auratnya, sehingga ini akan diedukasi ke tengah-tengah masyarakat bagaimana untuk menutup aurat secara sempurna. Kemudian yang kedua, larangan berzina, ini juga akan diedukasi kepada masyarakat. Larangan berzina, berkhalwat itu apa? Dua-duaan yang bukan mahram gitu ya. Kemudian ada lagi satu lagi nih yang paling sering kita lupakan, berikhtilat. Ikhtilat itu apa? Campur baur, benar. Campur baur antara laki-laki dan perempuan, bukan untuk perkara kesehatan, pendidikan dan muamalah. Jadi nanti nongkrong bareng gitu ya, apalagi kemarin tuh dengar ceramahnya salah seorang ustadz lah ya, dia bilang gini, kalau sekarang kita itu negur orang ya, kan sekarang ini udah biasa nih hangout bareng keluar kota gitu, terus nanti nginap bareng, padahal kan nggak mahram gitu ya, dengan alasan apa? Ya udah kan urusan kerja, atau misalnya nanti untuk ya hangoutnya untuk have fun gitu ya. Lalu kemudian nanti kalau kita bilang nggak boleh gitu loh, masa iya tidur satu kamar, terus yang disudutin itu siapa? Bukan mereka, malah kita, kamu tuh yang Victor kan kami kan nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal ya kalau kita lihat, terlepas dengan akan adanya impact setelah itu, yang pasti aktivitas ikhtilat tadi sudah Allah haramkan. Jadi bolehnya laki-laki dan perempuan berinteraksi itu sebenarnya hanya untuk pendidikan, kesehatan dan muamalah. Di luar itu berarti kan harus disertai mahram dan dibatasi gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang kedua ya. Jadi ada larangan berzina, kemudian berkhalwat dan ikhtilat ini akan dipahamkan di tengah-tengah masyarakat bahwa ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, apa yang akan dilakukan? Akan ada larangan eksploitasi perempuan dengan memamerkan keindahan dan kecantikan mereka saat bekerja. Ini nggak bisa kita pungkiri, perempuan sekarang banyak yang dinilai dan diukur dari tampilan fisiknya. Jadi semakin menarik, semakin gitu ya, good looking tuh ya. Sebenarnya kalau kita sandarkan kepada Islam, good looking itu kan ya sudah rapi gitu ya, kemudian juga bersih gitu. Karena Islam juga mengajarkan hal itu. Tapi
harus terlihat bodinya gitu ya. Bahkan kemarin itu sempat muncul istilah my body my authority, suka-suka saya lah, bahkan kalau misalnya saya nggak pakai busana pun keluar kan nggak apa-apa, ya nggak boleh gitu ya. Jadi menilai perempuan itu bukan karena fisiknya, justru ketika mempekerjakan perempuan karena fisiknya itu namanya eksploitasi, dan di dalam Islam itu dilarang gitu ya. Nah kemudian yang keempat, larangan melakukan safar atau perjalanan lebih dari 1 hari 1 malam bagi seorang perempuan kecuali dengan mahramnya gitu. Nah ini menjadi edukasi yang bisa dilakukan secara intensif kepada masyarakat oleh negara atau nanti oleh satuan pendidikan atau lembaga, atau mungkin nanti di dalam dunia pendidikan kan gitu ya. Nah atau kemudian nanti lewat media sosial, video dan konten edukatif lainnya. Untuk apa? Negara akan memfasilitasi ini, jadi dibuat dalam konten-konten sehingga masyarakat tuh paham gitu ya. Oh nggak boleh berkhalwat dong, nggak boleh ikhtilat, harus nutup aurat, oh nggak boleh begini. Kenapa? Kontennya semua ngajarin itu, jadi kontennya bermanfaat gitu ya. Dan negara juga akan menyaring dan melarang konten, film, video dan apapun yang bisa memicu dorongan seksual atau yang sifatnya jinsiah yang bermuatan negatif, yang bisa merusak kepribadian dan moral generasi. Ini yang harus kita pahami. Kalau sekarang bahkan konten anak saja di YouTube Kids gitu ya, itu banyak sekali tontonan yang tidak layak tonton gitu, ngajarin untuk bisa jadi homoseksual gitu ya, ngajarin untuk ya macam lah gitu loh. Dan sekarang ini ya kan gadgetnya sudah di tangan gitu. Oh nanti yang disalahin ibunya kenapa ngasih gadget, ya harusnya bisa juga kan gadgetnya jadi halal gitu. Halal kontennya kan kendalinya di negara. Coba kalau negara punya mindset Islam, pasti semua akan diselesaikan kok ya, bisa dikontrol. Nggak bisa katanya, bisa. Buktinya dulu Cina pernah menolak Google kan masuk ke negaranya. Berarti kan sebenarnya bisa dikendalikan. Atau misalnya banyak ya banyak sih orang pintar di Indonesia gitu ya, kayaknya pasti bisa. Itu sebenarnya ke sana. Cuma kalau mindsetnya adalah tadi liberal itu apa? Bebas. Yang penting ya udah serahkan saja kepada orangnya gitu ya. Atau kemudian kalau ada keuntungan justru malah diambil dari situ, ya berarti kan bukan standar Islam dong mindset penguasanya gitu. Harusnya kan mindset penguasanya pemerintah Islam gitu. Nah yang terakhir ini, apa yang akan dilakukan oleh Islam untuk menuntaskan persoalan dari generasi yang sudah sangat semraut seperti tadi? Islam akan memberikan sanksi yang sangat tegas kepada para pelaku-pelaku maksiat berdasarkan syariat Islam. Contohnya tadi ya yang sudah kita sebutkan, pelaku zina kalau dia belum menikah maka akan dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 2 tahun. Bagi yang sudah menikah maka pelakunya akan dirajam gitu ya. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah di Quran surah An-Nur ayat 2 yang tadi sudah disampaikan. Nah Islam melarang tegas setiap perbuatan yang mendekati zina, dan zina itu sendiri ya. Lalu dalam sistem Islam setiap perbuatan manusia itu harus dinilai dengan paradigma syariat Islam, bukan paradigma yang lain. Dan Islam merupakan sistem yang sangat sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan secara menyeluruh atau secara kafah. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk masuk Islam secara kafah. Kenapa? Kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ini penutupnya dia ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi Allah suruhkan apa? Masuk Islam secara kafah. Kafah itu gimana? Menyeluruh. Ibaratnya kalau kita tuh lagi mandi sempurna, berarti dari atas kepala nggak ada satu helai rambut pun yang ketinggalan sampai ke ujung kaki basah semua gitu. Jadi kalau mau ngambil Islam, kata Allah tuh sempurna, kafah, berarti nggak ada ayat Al-Quran yang sengaja ditinggal. Persoalannya kalau kita mau lihat kondisi sekarang, kita ambil tentang puasa dalam surah Al-Baqarah, ini sering diulang ya. Tapi hukum tentang kisosnya, kalau ada pembunuhan hukumannya balik bunuh, itu nggak kita ambil. Padahal dalam Quran yang sama, dalam surah yang sama yakni surah Al-Baqarah, beda ayatnya cuma 5, tapi satu kita ambil, satunya lagi kita buang. Kenapa kita buang? Kita bilang nggak cocok dengan kondisi sekarang. Nah ketika tidak diterapkan, apa yang terjadi? Kemaksiatan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Sama kan dengan dalil zina tadi berarti. Artinya yuk kita sama-sama balik kepada hukum Allah, karena generasi sekarang, rusaknya generasi itu tidak terlepas dari ditinggalkannya syariat Islam. Maka untuk memperbaiki generasi, lihat di masa Rasulullah dulu generasinya juga rusak sebelum Islam hadir, namun setelah Islam diterapkan generasi menjadi generasi yang sangat luar biasa. Islam menjadi mercusuar dunia. Jadi kalau kita mau membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang terdepan, generasi yang menjadi generasi yang terbaik, maka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah nanti akan menemukan titik terangnya gitu. Mungkin ini yang bisa disampaikan, dikembalikan kepada Ukti Angel.